Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan cinta tanah air dan moderasi beragama. Tentunya cinta tanah air dan moderasi beragama ini akan diperkuat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 85 terkait dengan cinta tanah air dan Quran surah Al-Baqarah ayat 143 terkait dengan moderasi beragama. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pagi hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu membaca Quran surah Al-Qasas ayat 85 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 143 terkait dengan cinta tanah air dan moderasi beragama. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yang perlu kita capai, peserta didik mampu menganalisis ilmu tajwid Quran surah Al-Qasas ayat 85 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Yang pertama, kita akan berfokus pada Quran surah Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Selanjutnya kita akan masuk pada Quran surah Al-Baqarah ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala akibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Selanjutnya kita akan masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua terkait dengan mengidentifikasi tajwid Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah Al-Qasas. Yang pertama, kita akan menjelaskan terkait dengan hukum tajwid Quran surah Al-Qasas ayat 85. Hukum tajwid yang pertama adalah innal ladzina di sini menunjukkan bahwa ada nun yang bertasydid maka disebut dengan hukum tajwid gunnah. Dan yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran di sini menunjukkan bahwa ada alif setelahnya ada lam yang dalam keadaan sukun atau mati maka disebut dengan al-qamariyah atau disebut alif lam qamariyah. Dan yang ketiga adalah hukum tajwid Rabbi a'lamu. Rabbi a'lamu ini menunjukkan bahwa ada ya sukun yang kemudian bacanya itu berkisaran 6 ketukan. Maka disebut dengan mad jaid munfasil. Dan yang selanjutnya adalah manjaa. Manjaa di sini adalah ada nun sukun yang mati, setelah itu ada huruf jin. Maka disebut dengan huruf hukum bacaan ikhfa. Selanjutnya adalah waman huwa di sini ada nun yang sukun setelah ada huruf ha, maka disebut dengan izhar khalqi.
Selanjutnya fi dhalalim mubin. Di sini fi dhalalim mubin yang pertama adalah mat tobi. Hukum baca mat tobi ini karena ada huruf fa ya di mana adalah dia berharakat kasrah, setelah itu ada ya sukun, maka hukum bacanya adalah mat tobi. Yang kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah. Di mana idgham bi gunnah ini menunjukkan bahwa ada lam yang tanwin, setelah itu ada mim, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Yang kemudian mat arif disukun. Mat arif disukun ini menunjukkan bahwa menunjukkan mubin, dia adalah di akhir ayat. Selanjutnya kita akan masuk mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Yang pertama adalah ja'alnakum ummatan. Ja'alnakum ummatan ini menunjukkan bahwa ada mim sukun, setelah itu ada alif, maka disebut dengan izhar syafawi. Dan yang kedua adalah ummatan wasata. Ummatan wasata ini menunjukkan bahwa ummatan itu adalah ada huruf yang bertanwin, setelah itu ada huruf waw, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini adalah wasatan litakunu, ada huruf tanwin kembali bertemu dengan huruf lam, maka disebut dengan idgham bila gunnah. Selanjutnya adalah syuhada'a. Syuhada'a ini menunjukkan bahwa ada huruf huruf dal, setelahnya ada alif yang harus dipanjangkan berkisaran sampai 6 ketukan yang disebut dengan mad wajib muttasil. Selanjutnya adalah syahida, yaitu hukum bacanya mad iwad. Syahida ini menunjukkan bahwa ada huruf tanwin, setelah itu ada alif dan harus dengan berhenti. Selanjutnya adalah kunta. Kunta ini menunjukkan bahwa ada nun yang sukun, kemudian setelah itu ada huruf ta, maka disebut dengan hukum bacaan ikhfa. Selanjutnya ada alaiha illa. Alaiha illa ini kembali menunjukkan bahwa ada huruf ha, kemudian ada alif, kemudian harus dipanjangkan berkisaran sampai 6 ketukan, maka disebut dengan mad jaid munfasil. Dan yang terakhir adalah Ra'ufur Rahim. Ra'ufur Rahim ini terdapat 2 hukum bacaan. Yang pertama adalah Ra'ufur Ra. Ra'ufur Ra ada hukum bacaan yang menunjukkan bahwa ada tanwin, setelahnya ada huruf ra, yaitu disebut dengan idgham bila gunnah. Dan yang terakhir adalah Rahim, itu mad aris disukun, menunjukkan bahwa dia di akhir ayat. Itulah tadi anak-anakku penjelasan terkait dengan 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama tadi adalah terkait dengan membaca Quran surah Al-Qasas ayat 85, dan yang kedua adalah membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Dan yang kedua tujuan pembelajaran yang kedua terkait dengan ilmu tajwid, maka sudah kita juga jelaskan. Maka demikianlah apa yang saya sampaikan pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.